Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Maulana. Akan sedikit membahas tentang inna wa akhwatuha. Inna wa akhwatuha jika diartikan secara bahasa ialah inna dan saudaranya. Dan dalam kitab Nahwadi, inna wa akhwatuha adalah sekelompok kata hubung yang berfungsi untuk menasobkan mubtada dan merofakkan khobar. Sedangkan dalam kitab Nahwu Tatbiki terdapat dalil yang berbunyi tadkhulu alal mubtada wal khobar fatansibul mubtada wa yusamma ismuha wa tarfaul khobara wa yusamma khobaruha. Dan bagaimana penjelasannya? Ketika mubtada dan khobar kemasukan salah satu huruf inna wa akhwatuha, maka mubtada tersebut dalam keadaan mansub atau fathah dan dinamakan isim inna, sedangkan khobarnya dalam keadaan marfu dan dinamakan khobar inna. Inna wa akhwatuha dapat ditemui dalam kalimat nominal. Dalam bahasa Arab, kalimat nominal disebut dengan jumlah ismiyah. Seperti contoh pada lafaz Zaidun qaimun. Zaidun qaimun merupakan jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khobar. Ketika mubtada dan khobar ini ketempelan atau kemasukan salah satu huruf inna, maka i'rab dari kata Zaidun akan berubah menjadi Zaidan, yang akan menjadi seperti ini: inna Zaidan qaimun. Dan penjelasannya nanti akan saya bahas di slide selanjutnya. Oke, yang selanjutnya, inna wa akhwatuha mempunyai 6 huruf. Dan ini huruf-hurufnya. Terdapat 6 huruf. Yang pertama inna, anna, ka'anna, lakinna, la'alla, dan laita. Nah, mungkin di sini ada yang bertanya, apa sih fungsi dari inna wa akhwatuha itu? Nah, di sini terdapat 2 fungsi inna wa akhwatuha. Yang pertama, menasobkan mubtada dan merofakkan khobar. Dan dalam bahasa Indonesia, pengertian mubtada adalah subjek, sedangkan pengertian khobar adalah keterangan dari subjek. Seperti yang dikatakan Syekh Son Haji dalam kitabnya yang berbunyi al-mubtada'u huwal ismul marfu'ul ari anil awamilil lafdiyati wal khabaru huwal ismul marfu'ul musnadu ilaih. Singkatnya, mubtada itu adalah isim marfu atau isim yang dirofakkan, sedangkan khobar adalah isim marfu yang disandarkan kepada mubtada. Selanjutnya, contoh dan makna-makna dari inna wa akhwatuha. Yang pertama ada inna. Inna itu bermakna sesungguhnya. Seperti contoh di bawah ini, yaitu innal hayata jihadun, yang artinya sesungguhnya hidup itu adalah jihad. Innal hayata jihadun merupakan jumlah ismiyah yang terdiri dari inna sebagai huruf tauhid, al hayata sebagai mubtada, dan menjadi isim inna dan dalam keadaan nasab. Alamat nasabnya fathah. Jihadun khobar dan dalam keadaan rofa. Alamat rofanya dommah. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwasanya mubtada itu adalah isim marfu atau isim yang dirofakkan, sedangkan khobar adalah isim marfu yang disandarkan kepada mubtada. Berhubung di sini ada huruf inna, mubtadanya itu ketempelan huruf inna, yang mana tugas inna itu adalah menasobkan. Menasobkan siapa? Menasobkan mubtada. Yang awalnya mubtada itu dalam keadaan rofa, maka setelah ketempelan inna akan berubah menjadi nasob. Begitu teman-teman. Dan yang selanjutnya ada anna. Anna bermakna sesungguhnya atau bahwa. Seperti contoh di bawah ini, alimtu annal amala ibadatun. Artinya, saya tahu bahwa bekerja adalah ibadah. Oke, kita fokus kepada contoh anna yang bergaris bawah.
annal amala ibadatun. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasanya anna merupakan huruf inna, al amala yaitu mubtada yang menjadi isim inna dan dalam keadaan nasab atau fathah. Sedangkan lafadz ibadatun merupakan khobar inna yang mana dia dalam keadaan rofa. Yang selanjutnya ada ka'anna yang bermakna seakan-akan. Contohnya seperti lafadz ka'anna Khalidan asadun yang artinya seakan-akan Khalid itu singa. Seperti yang kita ketahui bahwasanya ka'anna ini merupakan huruf inna yang bermakna seakan-akan. Yang kurang lebih penjelasannya akan seperti ini. Jika ka'annanya dibuang, maka akan menjadi Khalidun asadun. Khalid itu singa. Maka ketambahanlah atau kemasukan huruf ka'anna yang akan merubah si mubtada itu yang awalnya marfu akan menjadi mansub. Bunyinya seperti ini, ka'anna Khalidan asadun. Selanjutnya ada huruf lakinna yang bermakna akan tetapi. Contohnya lafadz Aliyun ghaniyun lakinna ukhtahu faqiratun. Lafadz yang bergaris bawah, lakinna ukhtahu faqiratun, merupakan salah satu contoh inna wa akhwatuha, yaitu lakinna sebagai huruf inna, ukhtahu sebagai mubtada yang akan menjadi isim inna, yang mana asal dari kata ukhtahu ini yaitu ukhtuhu, yang awalnya rofa kemudian kemasukan huruf lakinna menjadi ukhtahu. Sedangkan faqiratun yang awalnya menjadi khobar mubtada dan sekarang menjadi khobar inna. Selanjutnya ada la'alla yang bermakna semoga atau agar. Contohnya seperti lafadz la'alla Ja'far najihun fil imtihani, yang artinya semoga Ja'far berhasil dalam ujiannya. Seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya la'alla merupakan salah satu huruf inna wa akhwatuha, yang mana tugasnya itu adalah menasobkan mubtada dan merupakan khobar. Menasobkan siapa di sini? Menasobkan Ja'faro, menasobkan kata Ja'faro yang asal katanya Ja'farun sebagai mubtada dan najihun sebagai khobar dari Ja'farun, begitu. Dan berhubung di sini kemasukan atau ketempelan la'ala, maka dari Ja'farun itu berubah menjadi Ja'faro. Ja'faro najihun yang asalnya mubtada menjadi isim inna, najihun menjadi khobar inna. Dan yang selanjutnya ada laita yang bermakna seandainya, seperti contoh lafadz laita toiro sakitun ila yadi, yang artinya seandainya burung itu jatuh di tanganku. Nah, di sini kita kedapati lafadz laita toiro sakitun. Di sini sudah terlihat jelas bahwasanya laita ini merupakan huruf inna wa akhwatuha, dan lafadz at-thairo merupakan mubtada yang asalnya dalam keadaan rofa, kemasukan laita menjadi nasab dan menjadi isim inna. Sedangkan sakitun yang asalnya jadi khobar mubtada sekarang menjadi khobar dari inna. Nah, di slide selanjutnya ini kita diperlihatkan contoh-contoh dari inna wa akhwatuha
di dalam ayat-ayat Al-Quran. Ini yang pertama, kita bisa lihat contoh dari inna, terdapat di surat Ali Imran ayat 4. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun syadid. Nah, kita lihat di sini yang bergaris bawah itu merupakan contoh inna wa akhwatuha yang menasobkan mubtada dan merupakan khobar. Dan yang kedua contoh dari huruf anna, terdapat di surat Al-Maidah ayat 98 yang berbunyi i'lamu annallaha syadidul 'iqab. Nah, kita bisa lihat juga di yang bergaris bawah ada lafadz annallaha syadid. Dan yang selanjutnya ada contoh dari huruf ka'anna, terdapat di surat Al-Mudaththir ayat 50 yang berbunyi ka'annahum umurun mustafiratun. Kemudian contoh dari lakinna terdapat di surah Al-Munafiqun yang berbunyi walakinnal munafiqina la yafqahun. Dan yang selanjutnya contoh dari huruf la'alla terdapat di surah Asy-Syura ayat 17 yang berbunyi wa ma yudrika la'allas sa'ata qarib. Dan yang terakhir contoh dari huruf laita terdapat di surah Al-Fajr ayat 24 yang berbunyi yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekeliruan dalam penjelasan saya, mohon koreksiannya. Kurang dan lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.